Ya, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan, memikirkan mengenai satu topik mengenai persembahan. Ada salah seorang kenalan saya bertanya mengenai bagaimana kita harus memahami persembahan yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, beberapa yang sering kali ditanyakan adalah mengenai berbagai jenis persembahan yang dibicarakan dalam Alkitab. Ada persembahan yang disebut sebagai persepuluhan, ada persembahan yang disebut sebagai persembahan sulung, persembahan syukur. Nah, bagaimana kita memahami jenis-jenis persembahan tersebut dan apakah ada berapa banyak persembahan yang sesungguhnya orang-orang Kristen harus berikan kepada Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang sering barangkali juga kita tanyakan, oleh karena kita membaca dalam kitab suci ada begitu banyak persembahan dan kita menjadi bingung persembahan yang mana yang masih berlaku, persembahan mana yang tidak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pemikiran di dalam Alkitab mengenai persembahan. Nah, ini untuk menolong kita mengerti bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip Alkitab mengenai persembahan. Nah, yang pertama adalah ketika kita belajar mengenai persembahan di dalam Alkitab, maka setiap persembahan yang diajarkan itu membicarakan mengenai satu sisi, satu aspek mengenai dedikasi manusia kepada Tuhan. Nah, misalnya saja waktu kita berbicara mengenai yang namanya perpuluhan atau persepuluhan. Nah, di dalam Alkitab kita belajar bahwa yang namanya persepuluhan atau perpuluhan itu adalah persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan, bangsa Israel, kepada Tuhan yang digunakan untuk 3 hal. Pertama, perpuluhan itu digunakan untuk menopang orang-orang yang melayani Tuhan yang tidak memiliki tanah, oleh karena mereka dipanggil oleh Tuhan secara khusus menjadi pengurus rumah Tuhan. Mereka itulah yang menjadi kaum imam, kaum Lewi, dan mereka menerima sokongan dari umat Israel lainnya, dari suku-suku Israel lainnya. Nah, itu adalah salah satu penggunaan daripada perpuluhan. Nah, tetapi perpuluhan juga digunakan bukan hanya untuk menopang kebutuhan hidup dari kaum Lewi, tetapi juga perpuluhan kemudian juga digunakan untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang di dalam kehidupan umat Israel terkategori sebagai orang-orang yang barangkali karena miskin, dia tidak punya lagi tanahnya harus dijual kepada orang lain. Nah, maka perpuluhan digunakan juga untuk membantu orang-orang yang miskin. Dan yang ketiga, di dalam Alkitab kita juga belajar bahwa perpuluhan ternyata juga digunakan untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Nah, jadi waktu kita membaca mengenai bagaimana perpuluhan di dalam Alkitab digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pemeliharaan rumah Tuhan dan juga untuk orang-orang yang miskin, maka kita belajar sebuah prinsip yang penting di dalam persembahan perpuluhan. Apakah itu? Bahwa umat Tuhan harus belajar untuk bukan hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan pergumulan, kesulitan orang lain, memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan orang-orang yang dipanggil Tuhan bekerja melayani Tuhan. Nah, itu adalah salah satu daripada dimensi daripada tujuan Tuhan mengajarkan mengenai perpuluhan, yaitu manusia belajar, umat Tuhan belajar, bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Nah, begitu juga dengan persembahan, umat Tuhan diajari juga memberikan yang namanya persembahan sulung atau buah sulung. Nah, kita seringkali tidak memahami kultur yang
ada di dalam budaya Israel kuno. Nah, persembahan sulung itu diberikan oleh umat Tuhan ketika apa? Ketika mereka akan panen. Nah, orang-orang Israel biasanya ketika mereka akan panen, mereka membutuhkan waktu sekitar 30 hari. 2 minggu sampai dengan 30 hari. Dan melalui ajaran mengenai persembahan sulung, nah umat Tuhan diajar untuk apa? Diajar untuk mempersembahkan, mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mereka menikmati hasil panen mereka. Maka dalam persembahan sulung diajarkan ketika mereka akan memulai masa panen, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, di hari pertama, panen hasil pertama, panen di hari pertama, itu hasil panen di hari pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi tujuan Tuhan mengajarkan mengenai persembahan sulung ini adalah jemaat belajar supaya mereka mengerti bahwa hasil panen itu adalah dari Tuhan. Sehingga mereka belajar sebelum menikmati hasil panen, mereka kemudian belajar bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan ketika mereka pertama kali mendapatkan hasil panen. Dan kemudian juga kita mengenal ada yang namanya persembahan syukur. Nah, tentu sesuai dengan istilahnya yang disebut dengan persembahan syukur adalah persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Misalnya saja persembahan yang diberikan oleh karena Tuhan memberkati satu keluarga tertentu dengan keturunan misalnya, kemudian keluarga tersebut memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah jenis persembahan yang Tuhan ajarkan untuk menolong umat Tuhan mengerti bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah dari Tuhan, dan maka kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, maka waktu kita belajar mengenai persembahan, kemudian kita belajar dalam perjanjian baru bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan merupakan bagian daripada hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Nah, jadi kita belajar di dalam perjanjian baru bahwa persembahan itu sekali lagi bukanlah merupakan sesuatu yang manusia lakukan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Persembahan itu diberikan kepada Tuhan bukan karena kita takut dengan penghukuman Tuhan, tetapi persembahan diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk pemberian hidup kita kepada Tuhan. Maka di dalam perjanjian baru kita belajar bahwa tidak ada lagi mengenai penjelasan berbagai persembahan yang umat Tuhan harus berikan kepada Tuhan, tetapi yang perjanjian baru ajarkan adalah bahwa manusia, umat Tuhan, orang yang telah menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya harus belajar memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan. Nah, jadi di dalam perjanjian baru jelas sekali kita belajar sebuah prinsip yang penting, bahwa persembahan sejati itu adalah hidup manusia. Nah, jadi kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk uang bukan sebagai pengganti daripada memberikan hidup kepada Tuhan, bukan. Itu hanyalah salah satu bentuk. Itu sebagian kecil dari cara kita mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu juga adalah persembahan hidup kepada Tuhan. Nah, jadi kita belajar sebuah prinsip yang penting di sini bahwa dalam perjanjian lama Tuhan mengajar kita dengan berbagai jenis persembahan untuk menolong kita mengerti berbagai aspek dari bagaimana manusia harus mendedikasikan hidupnya pada Tuhan. Dan dalam perjanjian baru kita belajar hal yang lebih jelas lagi, bahwa manusia haruslah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Uang yang kita berikan dalam persembahan hanyalah salah satu bentuk dari pemberian hidup kita kepada Tuhan. Nah, lalu jikalau kita ingin memberikan persembahan, bagaimana prinsipnya? Pertama, kita harus belajar bahwa persembahan yang diberikan kepada Tuhan harus diberikan dengan sukacita.
Kenapa harus diberikan dengan sukacita? Karena itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikannya dengan penuh kerelaan dan penuh dengan ketulusan. Bukan karena ingin mendapatkan berkat Tuhan lebih banyak, bukan karena takut nanti dihukum Tuhan, tapi karena ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkan yang terbaik kepada Tuhan dan kita pun ingin memberikan yang terbaik. Yang ketiga, persembahan harus diberikan secara proporsional. Kenapa di dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan mengenai persepuluhan? Karena persembahan diberikan kepada Tuhan, memiliki segala sesuatu. Tuhan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Dari manusia harus belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Maka memberikan persembahan kepada Tuhan haruslah penuh sukacita, penuh kerelaan, dan proporsional. Tepat sesuai dengan apa yang kita mampu berikan. Nah, hanya kita harus ada prinsip keempat yang penting waktu kita memberikan persembahan. Apakah itu? Memberikan yang terbaik. Yang terbaik berdasarkan apa? Memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mampu berikan. Yang terbaik sesuai dengan apa yang kita bisa serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan tentu tidak menginginkan ketika seseorang memberikan persembahan, kemudian seseorang mengalami kelaparan, mengalami kesusahan oleh karena dia tidak bijak dalam mengatur keuangan. Yang Tuhan inginkan adalah kita bijak, kita proporsional, kita memberikan dengan sukarela, dengan sukacita, dan yang terbaik. Kiranya pelajaran kita hari ini tentang memberikan persembahan menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.